Oke, kali ini sesuai dengan yang Mbak janjiin kemarin, kita akan membahas tentang soal yang sudah Mbak berikan tentang fraud di International Standard on Auditing nomor 240. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, the prime responsibility to cater fraud is of bla 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 bla. Di sini beberapa dari kalian ada yang salah karena salah memahami kata-kata cater. Kata-kata cater di sini ya. Cater itu artinya responsible, atau bisa juga diartiin manage atau accounted for. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya fraud dalam sebuah perusahaan. Dan itu cukup clear ya. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam terjadinya fraud di perusahaan? Sebentar. Jawabannya adalah manajemen. Jadi yang 17 jawaban ini yang betul, bukan external auditor. External auditor kewajibannya hanya memberikan opini atas laporan keuangan, sedangkan fraud itu hubungannya pasti sama manajemen. Yuk, move ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, pertanyaannya, International Standard on Auditing required auditor to conduct regular assessment among audit team member because. Jadi inti pertanyaannya gini, mengapa si auditor itu harus melakukan assessment secara reguler terhadap tim membernya mereka? Kan audit itu biasanya yang ngaudit satu perusahaan itu kan banyak isinya tim membernya. Kenapa harus dilakukan regular assessment terhadap komposisi dari tim member dari perusahaan audit? Yang optionnya A, member who were not present can catch up with the development. Menurut kalian secara logika bener nggak? Jelas ya, yang A ini jawabannya betul. Jawaban dari yang ini betul ya. Karena biar kalau misalnya ada member yang misalnya nggak datang di satu proses audit yang mana, maka dia bisa catch up dengan proses audit secara keseluruhan. Selanjutnya, weaknesses of junior team member can be identified and trained. Ini juga betul ya. Karena kan tim member dari sebuah audit tim itu kan biasanya terdiri dari banyak, nggak cuma ada senior membernya doang. Biasanya ada kayak junior membernya, cuman yang kayak masih baru magang kayak gitu. Jadi yang benar, suspected area well attend, ini juga betul. Karena kan dengan meeting kan kita akan tahu area mana yang harus diteliti lebih banyak, area mana yang harus diaudit lebih mendalam atau butuh substantif prosedur yang lebih. Jadi jawaban yang benar adalah all above. Jadi 19 orang udah betul. Very nice. Which of the following is not, yang merupakan bukan risk assessment procedure. Jadi yang harus diingat di sini yang merupakan bukan risk assessment procedure. Optionnya 3 orang menjawab inquiry with management bukan risk assessment, betul nggak? Kira ini salah ya, jelas. Karena inquiry with management itu adalah bagian dari risk assessment. Selanjutnya ada analytical procedure. Kemarin soal yang teman-teman kerjain di kuis yang dikasihin Mbak Cece itu kan suruh melakukan analytical procedure. Jadi ini juga termasuk risk assessment. Jadi analytical procedure itu masuk di risk assessment. Dia masuk juga di substantif. Observation masuk juga. Dan ini juga seperti analytical procedure, dia bisa dilakukan di risk assessment, bisa juga di substantive procedure. Yang terakhir, matching book of prime entry with source document, ini yang bukan. Karena ini bagian dari substantive procedure. Oke. Selanjutnya, while going through the record of entity, auditor observed that control account reconciliation are not prepared on regular basis. This might indicate, jadi maksud pertanyaan gini, ketika si auditor tuh mengobservasi, ternyata auditor tuh menemukan kalau control account itu sering nggak dicocokin. Maksudnya gimana nggak dicocokin ini? Jadi kan kalau pencatatan menurut ACCA itu kan
Ada control account, ada juga regular account. Rekonsiliasi ini dilakukan di akun-akun kayak receivable sama payable. Dimana receivable sama payable ini ada akun yang secara khusus dibagi menurut customernya atau menurut debitornya. Maka nanti harus dilakukan regular reconciliation, di mana dicocokin antara pencatatan generalnya perusahaan dengan pencatatan yang dilakukan per akun customernya itu. Nah, kalau misalnya ternyata company itu tidak melakukan pencocokan tadi secara reguler, kira-kira akan ada apa? Di sini jawabannya termasuk bervariasi ya ternyata. Ada yang menjawab poor implementation of segregation of duties. Bener nggak nih? Kira-kira salahnya apa? Salahnya di sini segregation of duties. Ini kan tentang pembagian wewenang. Sedangkan ini nggak ada hubungannya sama control account reconciliation. Selanjutnya, third party fraud. Kira-kira menurut teman-teman mencocokkan antara catatan kita yang general dengan catatan yang secara individual mencatat pencatatan customer itu akan membuat adanya menghalangi third party fraud? Ini juga bukan. Ini yang paling betul, management override. Karena kalau misalnya ternyata nggak kita cocokin antara pencatatan control account reconciliation dengan pencatatan di individual dokumen, itu bisa jadi misalnya uangnya malah dipakai sama employee. Jadi jawaban yang betul adalah management override. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misstatement are always caused by fraud. Betul atau salah? Misstatement biasanya disebabkan karena fraud. Jawabannya kita lihat sudah betul ya semuanya false. Jadi misstatement itu bisa terjadi karena error, bisa juga karena fraud, atau bisa jadi karena weak internal control juga bisa bikin material misstatement. Jadi jawabannya adalah salah. Very good. Pertanyaan selanjutnya, what is the right way to deal with fraud in auditor report? Di sini kata kuncinya adalah di auditor report. Kalau misalnya ada fraud, auditor reportnya harus berbunyi apa? Mari kita bahas. Kalau misalnya fraud itu dikonfirm, maka harus memberikan disclaimer opinion. Nanti dibahas ya, kita bahas lebih lanjut di chapter audit report. Jawaban yang betul adalah yang B. Tapi nanti materi ini nggak akan Mbak jelaskan secara detail, karena nanti akan di cover lebih banyak di audit report. Jadi kalau fraud itu kan sesuatu yang sifatnya kriminal, di mana sesuatu yang kriminal itu harus dinyatakan secara publik, oh terjadi fraud, atau di hadapan pengadilan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, kalau kita jadi auditor terus kita langsung ngeklaim, oh ini fraud nih, berarti laporannya harus gimana-gimana kayak gitu. Enggak, cuman ini tadi makanya kalau misalnya ada fraud tapi dia belum dikonfirm alias nggak ada legal basis, maka ngasih qualified opinion, atau opininya sudah diganti, kan ada qualified sama unqualified. Jadi qualified ini opininya sudah berubah kalau efeknya tidak pervasif. Pervasif ini akan juga dijelaskan di chapter tentang audit report. Jadi ini kita skip aja penjelasannya yang lebih mendetail. Ini juga nanti ada di audit report. Pertanyaan selanjutnya. Sini. Pertanyaannya bunyinya seperti ini. Apabila fraud itu sudah suspected, maka auditor melakukan following prosedur yang mana untuk mendeteksi adanya fraud itu. Jadi auditornya itu udah curiga, kira-kira ini kayaknya ada fraud deh. Maka mana yang harus dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi apakah fraud itu benar-benar ada atau enggak? Di sini kita lihat jawabannya. Banyak yang menjawab test of control ya, padahal jawabannya di sini adalah test of details. Kenapa? Karena kalau udah ada suspectability of fraud tadi, kita kan harus punya evidence. Sedangkan cara dari 3 metode ini, metode yang paling membuat kita mendapatkan evidence ini adalah test of details. Karena di test of details ini nanti langsung nyata bentuk evidence-nya apa. Misalnya
ada third party yang nggak nge-confirm, itu kan bisa kita dapatkan di test of details. Nah, di sini kuncinya. Sedangkan test of control kan cuman menguji quality dari internal kontrolnya tadi udah efektif atau efisien, internal kontrolnya sudah efektif dan efisien belum. Sedangkan ketika tadi udah ada kecurigaan terjadinya fraud, itu kan pasti kita secara nggak langsung bisa menjamin bahwasanya kontrolnya itu pasti ada yang salah. Makanya kita kan butuh banyak evidence untuk ngeklaim apakah yang kita ragukan tadi atau yang kita kira-kira tadi itu betul enggak. Makanya jawaban yang betul adalah test of details. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, misrepresentation in the financial statement might arise due to number of reasons. However, auditor is interested only those fraud that have the potential of affecting financial statement. Jadi, misrepresentation itu kan bisa terjadi karena banyak hal. Apakah auditor itu hanya tertarik terhadap fraud yang memiliki potensial terhadap perubahan di financial statement? Jawaban kalian true 17, false 8. Di sini jawaban yang betul adalah true ya. Kenapa true? Kenapa auditor cuman fokus terhadap fraud yang relate to financial statement. Ini termasuk limitation of audit. Limitation of audit. Karena kan auditor itu responsibility-nya memberikan opini. Itu memberikan opini. Maka si auditor ini akan hanya tertarik kepada hal-hal yang kira-kira bisa mempengaruhi apakah auditor ini memberikan opini yang benar atau yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah true. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fraud is much similar to error with one basic difference, which is, jadi perbedaan antara fraud sama error itu sebenarnya sama, cuman bedanya adalah betul. Yang paling betul adalah jawaban yang D ya. Bedanya fraud dengan error itu adalah intentional. Kalau fraud itu memang dilakukan secara intentional atau misrepresentation. Jadi misrepresentationnya tadi dilakukan secara niat, memang niat untuk berbuat jahat atau berbuat crime gitu. Sedangkan weak internal control system ini pasti semua company itu ada weakness-nya ya. Jadi ini tidak termasuk di sini. Masa yang membedakan weak internal control system, bahkan perusahaan yang dapat opini auditnya baik pun bisa jadi masih punya weaknesses di internal control systemnya. Selanjutnya yang B ini juga salah. Kenapa? Karena yang membedakan bukan cuma involvement of management, karena dua-duanya tuh sama-sama involve management, maka option B tidak bisa dijawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. If fraud or error could lead to material misstatement, the auditor is responsible for. Ini sebenarnya pertanyaannya sama kayak nomor 1 tadi. Kalau misalnya ada fraud yang bisa menyebabkan material misstatement, auditor itu bertanggung jawab untuk apa? Kita lihat jawaban kalian, betul, semuanya udah betul, di tag ya, bukan prevent. Karena kewajiban untuk prevent adalah kewajibannya manajemen. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana auditor melaporkan apabila terjadi fraud kepada shareholders? Kita lihat jawaban kalian. In an annual general meeting atau di paragraf in audit report. Jawabannya yang betul adalah di annual general meeting. Kenapa? Karena kalau paragraf di audit report ini hanya menyampaikan audit opinion. Sedangkan secara umum kalau ingin melaporkan kepada shareholders maka akan dilakukan di annual general meeting. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di chapter audit opinion mengapa bukan di paragraf in audit report, karena sebenarnya kalau paragraf di audit report tuh ada persyaratannya apa aja yang boleh dimasukkan ke dalam paragraf, apa saja yang masuk di dalam paragraf. Oke, cukup clear. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 12.
Kalau ada material error but not corrected, jadi ada kesalahan. Kesalahannya ini sifatnya material tapi tidak dikoreksi, maka dia akan menjadi a fraud atau irregularity. Jawabannya adalah bukan fraud, tapi irregularity. Di sini membuat audit opinion lagi menjadi modified. Kan tadi penjelasannya ada kesalahan tapi manajemen tidak mau memperbaiki. Definisi tidak mampu memperbaiki ini kan tidak memenuhi persyaratan fraud, di mana fraud itu harus intentional. Jadi di situ penjelasannya kenapa dia bukan fraud. Karena definisi sesuatu itu bisa menjadi fraud itu hanya apabila sesuatu tersebut dilakukan secara niat, kesadaran penuh untuk melakukan kecurangan, itu baru menjadi fraud. Sedangkan ini tadi dia nggak sadar, dia itu ternyata salah, cuman nggak mau memperbaiki kesalahannya. Maka ketika dia tidak mau memperbaiki kesalahannya, ini akan hanya menjadi irregularity aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa step pertama yang dilakukan oleh auditor ketika fraud atau error itu terjadi? Look at the nature and circumstances, see the effect on financial statement. Jawabannya 50-50 ya. Jawabannya adalah ini. Look at the nature of and circumstances dulu. Walaupun sebenarnya nanti auditor akan melakukan effect on financial statement, tapi yang pertama kali dilakukan melihat fraudnya ini kira-kira ada nature-nya dari fraud ini apa, atau fraud ini terjadi apa karena perusahaan itu sendiri atau karena ada perusahaan lain yang merupakan customer-nya melakukan fraud atau gimana. Jadi sebenarnya ini dua-duanya merupakan step, tapi the first step itu adalah look at the nature and circumstances. Kalau udah kita ketemu nature-nya memang punya perusahaan ini, circumstances-nya juga mempengaruhi perusahaan ini, baru cara kedua see the effect on financial statement. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa unintentional misstatement in the financial statement including the omission of amount of undisclosure? Ini ada kata-kata tidak berniat, unintentional. Unintentional adalah error. Jawabannya sudah betul, kebanyakan sudah betul ya. Ingat, fraud itu intentional act. Sedangkan di sini tidak diniatkan, maka dia menjadi error. Pertanyaan nomor 16. Kira-kira kalau ada risiko fraud membuat materiality kita jadi gimana gitu ya. Kalau diartikan di sini penjelasannya, fraud membuat materiality kita akan naik atau akan turun. Di sini ada dua risk of fraud akan punya efek apa terhadap materiality? Jawabannya dibagi rata juga ya ternyata. Fraud. Di sini ada fraud, ada materiality juga. Materiality itu kan level ya. Kayak yang kita pelajari selama ini, kalau aset tuh materialnya di berapa persen dari total aset, revenue itu berapa persen dari total revenue, itu disebut material atau enggak. Maka kalau misalnya ada resiko perusahaan itu melakukan fraud, maka materiality levelnya itu harus kita naikkan atau kita turunkan. Jawabannya adalah diturunkan. Mengapa? Jadinya kan kalau misalnya kita turunkan, awalnya tadi yang material itu misalnya $100 itu material.
Cuman karena ada risiko fraud, maka materiality levelnya kita turunkan. Jadi kita buat jadi misalnya $50 material. Mengapa kita turunkan materiality levelnya ke $50? Karena kita tahu ini bisa jadi ini ada fraud nih. Sedangkan kalau teman-teman yang menjawab increase, misalnya ada risiko fraud, masa materiality levelnya dinaikin, yang material malah naik jadi 150, ini kan salah. Logikanya seperti itu ya. Jadi misalnya ada risiko fraud, materiality level kita malah harusnya diturunin. Tujuannya apa? Biar makin banyak evidence yang kita dapatkan. Kalau materiality levelnya kita naikin, malah kita bisa jadi dapat evidence yang kurang lagi. Padahal kita harus ngelihat bisa mendapatkan evidence terhadap fraud ini nggak sih? Bisa kita temukan evidence terhadap financial statementnya ini free from material misstatement nggak sih gitu. Makanya itu tadi jawaban yang betul adalah when there is fraud, materiality level should be reduced. Maksudnya reduce itu biasanya yang material itu $100, kita turunkan sekarang jadi $50. Tujuannya biar apa? Biar mudah dapat evidence-nya lebih banyak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Manajemen responsibility termasuk manajemen responsibility yang mana? Manakah yang termasuk manajemen responsibility? Pertama, safeguard created to avoid fraud and error using internal control. Betul, ini manajemen responsibility. Report fraud discover to audit committee. Bukan, karena ini responsibility-nya auditor. Creation of internal audit management. Ya ini juga manajemen responsibility. Consider the risk of material misstatement. Siapa yang mengkonsiderasikan resiko? Ini auditor ya. Jadi jawaban yang betul adalah ini 1 dan 3. Safeguard memastikan terjadi adanya safeguard untuk menghindari fraud dan error, dan juga membuat internal audit. The auditor will try to get more or less third-party evidence when the risk of fraud or misstatement is high. Jadi gini, menurut kalian, ketika auditor tuh menemukan bahwasanya resiko fraudnya itu besar, maka auditor bakalan lebih banyak atau lebih sedikit mendapatkan third-party evidence? Betul, jawabannya sudah betul ya, rata-rata jawabannya adalah more. Karena mana yang lebih terpercaya? Misalnya manajemennya aja udah ketahuan ada risiko kena fraud, berarti kan kita harus percaya terhadap third party. Maka kita harus mendapatkan more third party evidence ketika memang sudah ada risiko manajemen itu melakukan fraud. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang berresponsibel untuk mengconclude financial statement free from misstatement caused by non-compliance with law and regulation? Ternyata masih ada yang menjawab manajemen ya. Coba kalau kita perhatikan sekali lagi. Di sini kata kuncinya adalah conclude. Di sini kata kuncinya adalah concluding. Yang mengkonklusikan financial statement itu free from misstatement itu siapa? Jelas auditor. Kalau seandainya di sini adalah for preparing, maka yang responsibel baru manajemen. Padahal pertanyaan ini yang mengatakannya adalah conclude, maka yang responsibel terhadap conclusion financial statement free from material misstatement itu adalah auditor. Jawaban yang betul auditor. 19 orang sudah betul. Pertanyaan selanjutnya. When the risk of fraud is high, testing might be focused on area in which fraud is suspected. The risk of fraud will have an impact on the audit strategy. When the risk of fraud is high, testing might be focused on area which fraud is suspected. Betul ya.
The risk of fraud will have impact on the audit strategy. Betul juga. Jadi dua-duanya both statement are true. Kita lihat jawaban kalian. Betul, 21 orang sudah benar. Both statement are true. Nomor 21. Auditor are responsible for the following except. Di sini ada kata-kata except, mana yang bukan merupakan responsibility-nya auditor. Kita lihat, ensuring that company complies with law and regulation. Responsibility-nya auditor atau bukan? Kita ulangin nih, kayaknya ini ada mistake, ada kesalahpahaman dari teman-teman. Coba, manakah yang bukan merupakan responsibility-nya auditor? Kan auditor responsible terhadap hal-hal di bawah ini kecuali. Berarti yang bukan merupakan responsibility-nya auditor itu yang mana? Pertama, ensuring that the company complies with law and regulation. Menurut teman-teman ini responsibilities-nya auditor bukan? Bukan. Ini responsibility-nya manajemen. Jadi jawabannya bisa jadi yang ini ya. Kan tadi manakah yang di bawah ini yang merupakan responsibility-nya auditor kecuali gitu. Berarti yang harus kita cari yang bukan merupakan responsibility-nya auditor. Yang A itu adalah responsibility-nya manajemen karena ensuring compliance itu manajemen. Selanjutnya yang B, identifying instance. Instance itu apa? Instance itu example. Example ini kan menjadi evidence. Maka ini responsibility-nya auditor atau bukan? Ya, ini adalah responsibility-nya auditor. Selanjutnya, being aware of the impact breach of regulation on the assertion ya. Di sini jelas ketika kita udah ngomongin aware impact of the breach. Ini pasti auditor responsibility juga. Yang ketiga, conclude. Yang mengkonklusikan bahwasanya financial statement itu bebas dari non-compliance, yang mengkonklusikan financial statement itu bebas dari misstatement yang disebabkan oleh non-compliance, jelas juga. Ini auditor. Maka jawabannya adalah yang A. Ensuring company complies with law and regulation, karena yang A ini merupakan responsibility-nya dari manajemen. Pertanyaan selanjutnya. Kalau seandainya error atau fraudnya berpengaruh terhadap public interest, it should be reported to a third party, example, regulator, especially if management is involved. Betul ya jawabannya, karena ada public interest di sini kayak money laundering, terorisme, maka harus dilaporkan terhadap third party. If error of fraud involve, ini udah ya. When discovering fraud or error, who should the auditor inform normally? Berarti dalam kondisi normal. Bedanya sama pertanyaan sebelumnya adalah kalau yang pertanyaan sebelumnya itu nggak normal karena ada public interest di situ. Artinya publik tuh ada efek terhadap publik. Ketika ada efek terhadap publik, maka harus dilaporkan kepada regulatory bodies. Sedangkan di sini tuh ada fraud atau error, tapi normal aja, nggak ada yang secara general dirugikan. Maka yang dirugikan adalah si manajemennya atau perusahaannya yang dirugikan kayak gitu. Maka yang akan diinform oleh auditor itu siapa? Jawabannya the charged with governance. Betul yang A. Karena authorities tadi hanya dilaporkan apabila ada public interest, di mana di situ ada money laundering, terorisme, terus ya international crime lah intinya. Kalau itu baru dilaporin ke authorities. Yang terakhir, an intentional act involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. Di sini kata kuncinya ada di kata-kata unintentional act. Jadi secara niat dilakukan. Di mana di situ mereka melakukan deception to obtain unjust or illegal advantage. Di mana di situ mereka ingin mendapatkan advantage secara unjust, tidak jujur dan ilegal, maka disebut dengan jawabannya fraud ya, jelas.
bukan none of the choice. Ini 2 orang yang menjawab. Yang betul adalah fraud. So, itu adalah ending dari video pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan selamat belajar menggunakan video ini. Terima kasih.